Halo RBers, apa kabar teman-teman? Saya mau sharing film Vale, judulnya Vale. Vale itu yang parkir di mall atau di restoran di mana itu ada petugas Vale gitu. Jadi parkir khusus yang orang lebih bayar mahal. Nah, ada ini film judulnya Vale dan ceritanya ada staff di sana, apa ya sebutannya staff? Mau tukang parkir atau ya sebutannya apa ya? Petugas parkir kali ya. Petugas parkir yang bekerja di Vale, suatu Vale punya perusahaan apa gitu ya, di restoran apa nggak tahu. Ini di film petugas parkirnya itu ya kerjaan petugas parkir itu mengendarai mobil kan, mengendarai mobil tamu. Nah, sewaktu-waktu pokoknya petugas parkir ini mendapatkan apa ya, temen seorang artis terkenal, cewek masih muda seperti Taylor Swift kayak gitu, cuman ini hanya film. Dan digambarkan lagi dia itu punya hubungan runyam sama yang menjadi mantan istri kayak gitu. Mantan istrinya itu mau suami yang kaya kayak gitu, yang kaya bisa membahagiakan, yang wah kayak gitu. Padahal nggak, nobody's perfect, kenapa nggak dari awal aja, mendingan nggak usah kayak gitu kan. Nah, mereka itu si petugas Vale ini telah punya anak dan awalnya itu dari negara Latin, apa ya, bukan Meksiko, Spanyol, bukan, pokoknya dari ini deh, dari Amerika Latin. Saya lupa negara mana ya, Spanyol apa mana, udah pokoknya kayaknya apa Spanyol ya, pokoknya dia udah di Amerika deh pokoknya, dan dia bisa bahasa Latin tersebut. Dan di situ mantan istrinya juga bercerita dia ada punya hutang sama punya pinjaman ke suatu bank $12.850, dan dia itu butuh. Nah, si mantan suaminya ini yang petugas Vale ini masih tergerak loh mau membantu, tapi si mantan istrinya itu juga bilang nggak usah deh, nggak usah, cuma dia hanya bercerita kayak gitu ya. Betul-betul, cuma si laki itu di gesture digambarkan di film itu peduli, care, sampai ya udah. Kemudian si petugas parkir ini ya telah berusia, makin berusianya itu makin nambah, umurnya itu juga bukan muda lagi, dan digambarkan menjemput anaknya segala pakai sepeda. Jadi ya sederhana ya. Nah, anaknya itu sudah sekolah besar, jadi mungkin SMP atau SMA, mungkin kelas berapa ya, SMP, SMA, high school mungkin kayak gitu. Dan anaknya juga nggak malu loh. Nah, si petugas parkir ini hidup sama ibunya juga dari Amerika Latin itu, dan ya udah jatuhnya kos atau apa ya, ngontrak atau jadi kos sama pemilik rumah, jadi bukan nyewa rumah. Dia itu di rumah tersebut ada pemilik kos juga, namanya tuh Mr. Kim. Nah, sewaktu ya di perjalanan itu apa ya, ibunya ini juga jatuh cinta sama Mr. Kim. Si petugas petugas parkir ini juga nggak percaya, nggak tahu, nggak ngerti kok bisa ya orang Mr. Kim dari Korea, ibunya itu dari Amerika Latin, bisa ini bahasanya nggak ketemu tapi bisa gitu. Suatu waktu itu ada artis terkenal yang itu lagi selingkuh sama seorang kaya, sama suaminya suami yang lagi beristri, jadi selingkuh. Si artis ini belum menikah. Nah, waktu lagi jadi lagi peliknya ini gini, si artis ini dibilang itu si istrinya ini yang selingkuh sama dia itu seorang yang galak, yang gimana. Cuman sebetulnya nanti si orang laki yang selingkuh ini hanya ingin mendapatkan kekayaan dari istrinya kayak gitu. Jadi dia mau selingkuh tapi dia nggak mau sampai ceraikan kayak gitu. Si artis ini jadi nantinya merasa dibohongi dan apa ya, ya udah jadi ditinggal, dan nanti dia ngaduin ke ininya, karena ke istrinya yang selingkuh sama dia, karena dia mau minta maaf alasannya. Tapi kan tuh menghancurkan keluarga juga, itu nggak banget juga, harusnya
mempersatukan lah. Cuman ya dia nggak ini aja Kak, seperti tahu motivasinya itu bahwa bohong kok yang diceritain si selingkuh ini, bahwa istrinya tuh katanya galak ini nggak perhatian. Nyata baik banget, perhatian, tapi kok mau gituin. Jadi diceritain lah kayak gitu nantinya. Oke, sewaktu-waktu keluar dari hotel dia pergi karena nggak seneng sama si ini. Kok dijanjin udah setahun gitu nggak dinikah-nikahin. Istrinya katanya mau dipisah juga enggak dia pergi gitu. Nggak sengaja si tukang vale ini yang naik sepeda, kan dia pesan online Grab apa itu, ketabrak. Dia nyetir sepeda nggak konsen karena apa ya tadi ya soal istri mantannya itu, dia mau bantu pun masih merendahkan dia, masih nggak butuh bantuannya kayak gitu kan. Dia nggak tahu lagi apa capek, dia nubruk naik sepedanya rusak, dan yang punya mobil juga minta ganti kayak gitu. Nah nggak tahu kenapa itu ada paparazzi, ada ya tukang foto gitu yang majalah foto. Dan itu jadi rumornya itu si Olivia yang artis terkenal ini apa namanya selingkuh. Iya dong, yang patut dicurigai yang orang kaya dong. Yang sepeda ini dikesampingkan, hanya yang orang terlibat kecelakaan aja. Akhirnya masuk rumor gitu, dimasuk majalah, dan si ini pusingnya itu wah, dia nggak mau sampai istrinya itu sampai cerai kalau sama dia, dan si artisnya ini juga nggak mau dianggap mengambil suami orang kayak gitu. Menjelang pemutaran filmnya dia yang perdana, namanya apa ya? Ada pemutaran film perdana, apalagi ini film juga. Akhirnya dia cari namanya Vincent yang selingkuh itu, cari ini minta pengacara, bicara sama pengacara. Itu kan ada kejadian itu ditabrak memang, dan dia waktu itu bantu bayar langsung biar cepet jalan ini taksinya, nggak mau ke shoot karena artis terkenal kan. Ya udah jadi dicarilah si ini apa yang nabrak ini, biar seolah-olah pacaran sama si artis terkenal, seolah-olah. Oke, ketemu, akhirnya ditawari dia mau dibayar. Akhirnya tapi dia minta dia mintanya tuh 12.850. Tadinya emang dia mau bantu mantan istrinya itu juga. Oke, akhirnya setujuin, tapi nanti dia dapatnya $25.000. Dia akhirnya gambarin kayak gitu. Dan dalam perjalanannya jadi si petugas parkir ini diajak makan, diajak pergi bareng, seolah-olah ya ini dia suka karena orangnya, kata si artis terkenal, dia orang tulus, baik kayak gitu. Ya udah diajak ke pemutaran perdananya, nggak apa-apa kayak gitu kan, ya buat pertemanan. Nah pulang dari situ pun nanti digambarkan diajak nginep karena mabuk, diajak nginep ke rumahnya si tukang vale, tukang parkir. Kemudian di situ dia yang tadi ngeliat ketemu sama istrinya sih yang selingkuh sama dia, ternyata yang dia bisa ngeliat tuh baik. Yang dikatakan sama suaminya, sama orang yang selingkuh sama dia itu bohong semua yang tadi saya cerita. Makanya mulai dari situ dia nggak suka, dia nilai bahwa nih suami ini nggak baik kayak gitu. Maka dia pengen cerita. Dan si istrinya ini ngendusnya itu karena ada berita yang headline si itu bantu. Jadi dia minta juga, karena dia nggak percaya si tukang parkir ini, tukang vale ini kok bisa pacaran sama si artis terkenal Olivia. Padahal tugas parkir, dan itu kejadian itu kebetulan banget lagi ada crash, kecelakaan, nabrak kayak gitu. Dan jadi si petugas parkir vale ini ditawarilah $100.000, tapi dia tuh seperti direndahkan akan pekerjaannya itu, yang dikerjakan saat itu adalah sebagai petugas parkir kayak gitu. Apa mungkin kok petugas parkir bisa sih ini apa, coba kamu ceritakan ke saya kayak gitu. Kebetulan lagi yang si ini istrinya yang diselingkuh sama si itu ternyata juga yang punya lahannya yang toko sepeda langganan si petugas parkir yang biasa langganan perbaiki sepeda segala. Cuma nanti jadi akhirnya ceritain dia permintaannya itu apa, hadiahnya apa, ya dia minta itu ya, jangan diambil lahannya, jangan dibangun. Nanti hubungannya lagi si ini yang punya sepeda, yang petugas parkir yang punya sepeda, jadi
sering curhat, ngobrol, jatuh cinta sama si itu yang punya toko sepeda, dan dia udah punya, ada megang uang loh, dikasih $25.000 at the end-nya sama si pengacara yang tadi saya cerita gitu. Nah si artis ini juga disakitin sama si ini dengan kata-katanya itu, apa ya, dia bilang, kamu kan juga ini, kamu juga sebenarnya bukan, intinya bukan orang baik juga, yang kamu selingkuh juga, kamu tahu dia punya istri, harusnya kamu nggak ini, kamu selingkuh kayak gitu-gitu. Nah sampai itu kesel, ibunya si tukang parkir, tukang valet pun meninggal, meninggal karena serangan jantung, karena dengar bahwa si ini udah buat pernyataan lagi di media, ya bahwa itu sebagai ini, ya sebagai apa namanya, sebagai sebagai teman, sebagai ya orang yang lagi mengisi kekosongannya apa kayak gimana, kayak gitulah, saya lupa juga kayak gitu teman-teman. Dan dia ngalamin, si artis terkenal ini mengalami bahwa waktu dia tidur di rumahnya besok pagi waktu mabok setelah gala dinner, pemutaran perdana film, kebesokannya dia menemukan bahwa si itu apa juga ada di rumah, di apa, tetangganya, keluarganya itu pada datang, kok hangat banget perhatian di lingkungannya si tukang valet ini, di lingkungannya dia segala sesuatu itu nggak sangat ini, dan dia buat dapat teman aja harus bayar, buktinya dia bayar dia buat jadi nemenin, jadi teman kencannya kan. Jadi seperti itu apa keadaannya, itu yang merasa dia berbeda. Dia udah pada akhirnya dia bilang itu hanya teman, dan dia udah ngakui, dia cerita ke istrinya itu bahwa ada kejadian seperti ini, dan jadi itu dan dia jadi sahabat si tukang valet ini, yang sampai berpura-pura menjadi si artis, nyerahin surat cerai segala kayak gitu. Dan si istrinya itu yang diselingkuhin juga kasih hadiah yang nggak jadi membeli lahannya tukang toko sepeda langganannya, sehingga dia bisa jadian sama si pemilik toko sepeda. Cuman ya sebenarnya hancurin keluarga juga nggak bagus ya. Dan ya udah ya, nggak ngerti lah, ini film juga nggak ada dunia real juga, di dunia real mungkin ya nggak sama juga, ini rekaan juga kayak gitu teman-teman. Nah ya udah, akhirnya si itu sama si artis tetap sahabat, tetap melanjutkan karirnya ya, dan dia nggak tahu jodohnya sama siapa. Si yang petugas valet ini jadi sama yang toko sepeda langganannya, dan nggak jadi digusur, dia tetap bisa nyewa di situ tempat kayak gitu teman-teman at the end-nya. Terus si mantan istrinya si tukang valet ini panas berkali-kali dengar si ini artis kok nilai dia baik, hangat di situ. Tapi juga nggak balik juga karena dia ada calon lain, dan ayah mengetahui ini hanya rumor kayak gitu. Ya tetap dia utamain yang kaya banget seperti itu. Ya kehidupan dan ya udah dapat yang pasangan baru, nama pasangan ya, dia si tukang valet dapat pasangan baru, itu aja. Dan film pun selesai kayak gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya dalam hidupan ini nggak ada yang pasti, nggak ada yang semua yang pas. Jadi kalau kita berbuat baik, kalau kita nggak berbuat baik, semua ada imbas, ada imbal baliknya kayak gitu. Kemudian apa ya? Ya yang penting yaitu jalan hidup, pilihan tiap-tiap orang, kehendak bebas tiap-tiap orang. Tapi kalau salah ya nanti tanggung akibatnya masing-masing gitu aja. Kalau yang salah, kalau yang nggak salah, mau baik tapi nggak salah, disakitin ya udah, mungkin dapat reward hadiahnya itu yang lain juga. Itu aja teman-teman yang saya mau bagikan. Semoga kita selalu menjadi orang baik. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.